Ketika Raden Supeno masih kecil, Raden Supeno digendong ibunya Dewi Wardah dan nangis terus hingga tidak bisa diam. Kemudian oleh Kanjeng Sunan Giri, Raden Supeno digendong diajak keluar tetapi masih juga menangis. Dan ketika Raden Supeno tidak bisa didiamkan, akhirnya spontan Sunan Giri melihat ada batu besar dan batu besar tersebut ditunjuk dengan jari telunjuknya Sunan Giri. Langsung batu tersebut berubah menjadi binatang gajah yang sangat besar. Seketika itu pula Raden Supeno langsung diam, tidak nangis lagi, dan Raden Supeno kegirangan senang melihat gajah tersebut. Setelah Raden Supeno selesai bermain dengan gajah dan pulang ke rumah, tiba-tiba ada petir menyambar gajah itu dan gajah itu kembali menjadi batu. Tetapi batunya sudah tidak utuh lagi seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu Sunan Giri, salah seorang dari Wali Songo yang sangat dikenal masyarakat dan memiliki banyak karomah serta keistimewaan yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah mengenai keistimewaan dan karomah yang dimiliki oleh beliau. Salah satunya adalah meminang dan menikahi dua gadis cantik dalam waktu satu hari. Kedua gadis cantik tersebut juga bukan sembarang orang, melainkan putri dari Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo, dan putri dari Sunan Bungkul. Kedua istri Sunan Giri tersebut yaitu Dewi Murtosiah binti Sunan Ampel dan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul atau Sunan Bungkul. Begini ceritanya. Dimulai saat Ki Ageng Supabungkul atau Sunan Bungkul mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang yang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, Sunan Bungkul bernazar jika ada orang yang selamat tertimpa buah delima miliknya akan menjodohkan dengan putri kesayangannya yaitu Dewi Wardah. Kebetulan menjelang pernikahan Sunan Giri dengan Dewi Murtosiah, beliau Sunan Giri melintas di depan rumah Ki Ageng Bungkul atau Sunan Bungkul. Tiba-tiba Sunan Giri tertimpa buah delima milik Ki Ageng Bungkul yang dikenal punya tuah namun tidak terjadi apa-apa. Lalu Sunan Bungkul menemui Sunan Giri dan mengatakan nazarnya tersebut. Mendengar nazar Ki Ageng Bungkul itu, Sunan Giri bingung bukan kepalang, sebab beliau akan melangsungkan akad nikah dengan putri Sunan Ampel yang merupakan gurunya sendiri sekaligus juga pamannya. Dan pada hari itu juga, sehingga tidak mungkin pernikahannya dengan putri Sunan Ampel dibatalkan. Sunan Giri menyampaikan ke Sunan Bungkul bahwa dia tidak mungkin menikahi Dewi Wardah karena memang akan berangkat melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtosiah putri Sunan Ampel.
rencana pernikahan dengan Dewi Mutasia memang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun Sunan Bungkul tetap bersikeras meminta Sunan Giri untuk tetap menikahi putrinya. Akhirnya keduanya pun menemui Sunan Ampel yang dikenal karena kesaktian dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Tapi setelah mendengar cerita yang dikisahkan Sunan Bungkul, Sunan Ampel mengatakan apa yang dialami muridnya itu sudah menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sunan Ampel berkata, tidak apa-apa kalau Sunan Giri muridnya menikah 2 kali dalam 1 hari. Karena yang dialami itu bukan kehendak sendiri, melainkan sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dalam sehari Sunan Giri menikah dengan 2 gadis cantik sekaligus. Pagi hari menikah dengan Dewi Murtasia binti Sunan Ampel, dan setelah sholat asar menikah dengan Dewi Wardah binti Sunan Bungkul. Dan dari pernikahannya dengan Dewi Murtasia dikaruniai 8 putra dan putri, yaitu 1 Ratu Gede Kukusan, 2 Sunan Dalem, 3 Sunan Tegalwangi, 4 Nyai Ageng Seluluhur, 5 Sunan Kidul, 6 Ratu Gede Saworasa, 7 Sunan Kulon, 8 Sunan Waruju. Sementara dengan Ibu Dewi Wardah, Sunan Giri dikaruniai seorang putra dan seorang putri, yaitu 1 Pangeran Pasir Bata atau Raden Supeno, 2 Siti Rohbayat. Cerita tentang batu besar berubah menjadi binatang gajah. Begini ceritanya. Ketika Raden Supeno masih kecil, Raden Supeno digendong oleh ibunya Dewi Wardah, selalu nangis terus, tidak bisa diam. Kemudian oleh Sunan Giri, Raden Supeno digendong, diajak keluar, masih juga menangis. Dan ketika Raden Supeno tidak bisa didiamkan, akhirnya spontan Sunan Giri melihat ada batu besar, dan batu besar tersebut ditunjuk dengan jari oleh Sunan Giri. Dengan memakai jari-jari telunjuk, langsung batu tersebut jadi gajah yang sangat besar. Seketika itu pula Raden Supeno langsung diam, tidak nangis lagi, dan Raden Supeno kegirangan senang melihat gajah tersebut. Setelah Raden Supeno selesai bermain dengan gajah dan pulang ke rumah, tiba-tiba ada petir menyambar gajah itu, dan gajah itu kembali menjadi batu, tetapi batunya tidak utuh seperti semula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah nyampe saya di parkiran sepeda motor untuk peziarah ke Sunan Giri. Ini parkir dibangun lebih bagus lagi. Kalau sebelumnya tidak seperti ini. Saya hanya dapat merekamnya dari tempat parkir saja. Dan untuk bisa lebih jelasnya lagi, kita bisa naik lewat tangga ke cungkup makamnya Pangeran Kedanyang. Batu Sunan Giri yang ajaib ini ada di sebelah atau samping parkir sepeda motor dari peziarah umum, dan area batu tersebut dikelilingi oleh banyak tanaman bambu, serta di sekitarnya juga ada 2 makam kalau tidak salah. Dan kalau kita ingin melihat lebih dekat lagi tekstur dan bentuk dari batu Sunan Giri yang ajaib ini, kita bisa lewat dari tangga menuju ke cungkup makamnya Pangeran Kedanyang. Dari situ kita jalan ke arah timur, kita
bisa menyaksikan secara langsung tekstur dan bentuk batuan yang besar itu. Bapak Ibu, dari sekilas tentang cerita saya ini bisa diambil kesimpulan karomah adalah perkara yang di luar kebiasaan dan diberikan oleh Allah, diberlangsungkan oleh Allah di tangan seorang wali sebagai bentuk dukungan, pertolongan, peneguhan, dan pembelaan terhadap agama Islam. Juga sebagai bentuk pemeliharaan dari perkara-perkara yang berbau sihir dan mantra. Dan karomah hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang mukmin. Terima kasih masih setia di channel kami. Dukung terus channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.